dunia bahkan hari ini. Mereka itu mulainya dari sesuatu yang kecil gitu loh, dari garasi rumah, dari apa ya, kamar kecil, sudut ruangan kecil, yang itu kemudian melahirkan perusahaan-perusahaan besar. Sekarang begini, bicara soal usaha itu nggak serumit yang kita bayangkan kok. Kita bisa, syaratnya tadi punya keberanian. Terus kemudian ya kita harus buang jauh-jauh soal mindset bahwa usaha itu harus punya modal. Iya. Modal dalam bentuk finansial Iya, ya. betul. Oh, saya nggak punya duit, saya nggak bisa usaha, itu salah. Salah besar, apalagi di era yang seperti ini. Kita itu hidup di generasi yang sangat terbuka gitu loh, peluang juga banyak. Kita tentukan aja satu. Kita tentukan satu, baru kita kaji, analisis dari mulai produknya, dari konsumennya, ini mau disuplai kemana, kita jual apa, kita usaha apa. Dari situ baru kita eksekusi. Iya. Jadi memang tidak melulu ngomongin tentang model ya Tum, yang penting ada keberanian dan niat untuk benar-benar komitmen ya Tum ya. Nah, jadi untuk melihat hari ini nih di zaman milenial 4.0 industri ini, di Metro sendiri ini Tum terkhusus. Jadi apa sih Tum yang Ketum lihat hari ini di Metro ini, peluang bisnis yang memang itu jangka panjang dan memang untuk skala besar yang nantinya bisa digunakan oleh pembisnis-pembisnis muda yang ada di luar sana, itu apa itu? Oke ya. Sekarang kita bicara peluang ya. Iya Tuh. Menurut saya penting ngomongin bisnis, bicara peluang. Nah, peluang apa sih hari ini? Prospek bisnis apa yang kira-kira bagus untuk jangka panjang? Di Metro itu tuh. Di Metro terutama. Ya kalau kata pengusaha-pengusaha itu, bisnis yang bagus itu bukan yang hanya konsep, tapi bisnis yang dilakukan. Jadi lakukan saja bisnis yang memang sudah menjadi apa ya, ide gagasan naluri dari para calon pengusaha tadi. Udah lakuin aja, kamu punya ide gagasan apa? Apapun bisnisnya itu apapun bisnisnya, tapi dengan catatan ada beberapa hal gitu loh. Karena Metro ini kalau menurut saya orangnya suka latah sih. Latahnya begini, konsumen Metro itu suka latah, suka mengikuti tren ya. Contoh kecilnya soal tren minuman misalnya, jenis minuman, makanan, minuman itu kalau ada jenis makanan baru, minuman baru, orang pasti apa ya, berbondong-bondong untuk mencoba gitu loh. Oh iya, dulu awal itu ada namanya jus misal, terus ada kemudian nyoklat. Nyoklat pernah kan? Ya betul. Itu ramai dulu, sekarang mana? Terus ada lagi masuk Thai tea menjamur di mana-mana. Akhirnya ya ditinggalkan juga. Terus apalagi tuh? Boba itu. Nggak tahu apalah itu. Macam-macam gitu loh. Nah, itu jenis bisnis yang satu mudah ditiru, terus kemudian ya cuman mengikuti tren. Iya betul. Nah, bisnis yang prospektif itu sebenarnya yang kemudian bisa kita aplikasikan di jangka yang panjang, terutama sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak tidak mempertimbangkan waktu-waktu tertentu gitu loh. Ya kita bisa melakukan bisnis secara musiman, bisa. Kayak misal musim duren kita bisa jualan duren, nggak masalah gitu loh. Karena semakin banyak pengalaman yang kita lakukan, kita semakin ngerti, kita semakin punya naluri yang tajam soal bisnis. Oh ya, saya dulu pernah pengalaman begini, saya begini gitu loh. Makanya dulu ya saya banyak mencoba gitu loh, dari bisnis jualan pulsa, parfum, macam-macam, sampai aksesoris saya lakukan. Jual makanan juga iya, saya borong nanas, saya borong macam-macam lah gitu loh. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu yang kemudian hari ini saya menemukan satu titik, oh ya, coba saya fokuskan ini. Karena ketika saya usaha terus kemudian nggak bisa fokus, ya bisa berjalan
cuman ya kurang maksimal. Nah, untuk di Metro sendiri nih memang efektif bisnis-bisnis kuliner untuk yang menyediakan mahasiswa-mahasiswa, atau memang malah di bidang jasa ataupun yang lain-lain tuh yang efektif di Metro sendiri tuh. Gini, kalau bicara bisnis terutama di Metro ya, sebenarnya semua punya peluang, punya perspektif sendiri-sendiri. Baik makanan, minuman, jasa, terus fashion, semua punya porsi konsumen masing-masing. Cuman yang saya baca begini, kenapa kemudian ada beberapa produsen ataupun yang punya barang itu kurang maksimal. Yang belum mereka lakukan itu adalah transformasi penjualan gitu loh. Proses marketingnya gitu loh. Sampai wilayah bagaimana hari ini semua bicara teknologi, semua bicara soal era digital gitu. Makanya produk-produk kita itu harus bisa digitalisasikan. Ini bisa kita sampaikan ke masyarakat lewat media sosial itu kan banyak, dan itu bisa kita lakukan gitu loh. Nah, bicara wilayah Metro, ngomongin usaha, semua sudah berjalan baik lah, bagus gitu loh. Cuman catatannya bagaimana itu bisa dimaksimalkan lewat media digital. Karena sering saya itu beli makanan, beli minuman itu lewat media gitu loh. Saya lihat di Facebook, lihat di IG, oh ini ada makanan ini, oh tidak ada salahnya untuk coba. Kadang bisa kita order juga gitu loh. Jadi nggak harus kita datang ke toko. Jadi memang melalui kita media sendiri menunggu ini bisa gitu loh. Iya. Jadi lebih ke arah situ. Jadi memang hari ini pembisnis hari ini harus memang memanfaatkan teknologi yang ada ya tuh. Harus melek digital. Oh. Jangan entrepreneur hari harus melek digital, melek sama momentum. Nah, perkembangannya apa gitu loh. Trennya apa sekarang ini? Ya, mungkin bisa dikasih tips ke sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Ada nggak sih tuh kayak komunitas yang ada di Metro tentang ngomongin bisnis sendiri tuh? Karena kan pemuda hari ini mereka bingung, tidak ada arahan ataupun memang pembelajaran tersendiri untuk menjadi pengusaha. Itu ada tidak tuh? Sejenis komunitas lah. Ada. Kalau di Metro sendiri, lokal Metro itu ada. Saya bentuk jenis komunitas, namanya BCM. Apa itu tuh? Business Community Metro. Yang di situ berisi beberapa orang dari berbagai macam jenis usaha yang orientasinya untuk bagaimana bisa dikolaborasikan satu sama lain. Kamu punya usaha apa nih? Dia punya usaha apa? Ayo kita kolaborasikan satu sama lain. Kalau bisa dikolaborasikan, karena tren hari ini bisnis itu tidak melulu kompetisi, tapi bagaimana bisnis itu adalah kolaborasi antara saling pembisnis satu sama lain gitu, saling memberikan informasi. Oh ya, kalau mau nyari bisnis ini di sana loh, mau nyari makanan ini di sana gitu. Nah, untuk peluang bisnis jasa sendiri nih tuh, berapa persen tuh untuk ketum sendiri nih yang ketum lihat nih terkait kesuksesan di bidang jasa sendiri tuh? Dari awal memang saya ini tertarik dengan dunia jasa. Kenapa? Dunia jasa ini kan prospeknya lumayan bagus untuk wilayah Metro. Tapi jarang ada pemain. Nggak cuma jasa mobil gitu, banyak jasa-jasa yang lain. Karena hari ini produsen yang memproduksi barang itu kadang bingung mau disuplai kemana barangnya. Nah, makanya kita bisa menjadi seorang memposisikan diri sebagai yang memfasilitasi gitu loh, yang ngasih tahu ke konsumen bahwa ini loh ada produk ini, produk itu, jasa seperti itu. Nah, kenapa saya tertarik ngomongin jasa permobilan, jasa transportasi lah ya. Iya. Metro ini kan mobilisasinya nggak terlalu jauh, dan itu ya kadang memang butuh akses mobil gitu loh. Dan
Ya kebutuhannya juga macam-macam. Kadang kalau weekend mereka butuh jalan-jalan, butuh kemana atau wisata ya. wisata. Itu kan kita ada paket wisata. Terkadang ada mau mengunjungi keluarga, itu bisa. Kadang nikahan, acara nikahan juga ada, lamaran, macam-macam gitu loh. Dan itu membutuhkan mobilisasi menggunakan mobil. Ya karena satu, mobil itu kan bisa apa ya, membawa beberapa orang, tidak cuma Iya, satu betul. dua, atau kalau motor kan cuma satu dua. Kemudian aman dan nyaman gitu loh. Artinya jauh dari, kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan kan gitu. Iya. Dan lebih safety, lebih aman gitu loh. Ya betul. Kalau motor kan kadang masih takut nanti kalau ketemu penjahat di jalan apa gimana. Kalau mobil kan insya Allah aman gitu loh. Gitu. Jadi itu mode transportasi mobil itu sangat dibutuhkan masyarakat, dan kita pasang tarif yang saya rasa relatif terjangkau untuk masyarakat kalangan metro. Enggak kita mahal gitu. Iya, siap. Nah, jadi terakhir nih Tum, pesan untuk sahabat-sahabat di rumah yang mungkin nanti bisa nonton video kita ini, pesan untuk pengusaha muda, pengusaha pemula, ataupun memang yang belum punya usaha tapi udah punya niatan, itu pesannya apa tuh? Wah, ini untuk yang mau mulai usaha apa yang sudah usaha? Yang mulai dulu sampai yang sudah usaha tuh, jadi motivasi aja lah. Satu, kalau yang sebenarnya pengen usaha tapi bingung mau usaha apa, coba satu kata yang jadi pegangan saya tadi soal keberanian. Miliki dulu itu. Setelah itu sahabat-sahabat sudah punya keberanian, lakukan gitu loh. Bisnis apa yang menurut sahabat-sahabat itu bagus, silahkan dikaji, dieksekusi. Lalu kemudian konsisten untuk melakukan usaha itu dengan segala problematikanya. Ya nikmati aja prosesnya. Karena setiap perjalanan usaha kita akan menemukan formulasi-formulasi bisnis yang harus kita jalankan, baik dari segi sistemnya, regulasinya, macam-macam kan gitu. Itu kita akan tahu ketika bisnis itu sudah dilakukan. Maka berani saja dulu, baru lakukan apa yang menjadi unek-unek ataupun ide gagasan bisnis sahabat-sahabat. Nah, untuk Tum sendiri nih, pernah nggak sih Tum merasakan ditipu orang ataupun memang di posisi bangkrut lah kasarnya ngomong Tum? Itu pernah nggak Tum seperti itu Tum? Kalau bicara bisnis, Karena kan yang ditakutkan sahabat-sahabat di rumah kan takutnya bangkrut, rugi, ataupun memang ditipu orang. Tadi sudah saya katakan kuncinya satu, berani. Berani itu ya termasuk berani menanggung resiko juga gitu loh. Sudah, memang dinamika usaha itu ya biasa gitu loh, ditipu, itu sudah dijadikan sebagai pengalaman yang berharga. Nah, saya rasa begini, kalau bicara masalah, semua usaha punya masalah gitu. Dan ngomongin usaha, bicara hasil itu memang fluktuatif, naik turun, nggak tentu. Nah, itu harus siap gitu loh. Kita tidak bisa pastikan tiap bulan harus dapat sekian, beda dengan yang memang punya gaji bulanan ya. Beda gitu loh. Kalau kita para pengusaha itu memang hasilnya fluktuatif. Kadang kalau pas naik, pas turun gitu loh. Kayak seperti yang ada sekarang ini, ada wabah. Saya rasa semua kena dampak, termasuk saya selaku usaha jasa transportasi gitu. Karena pergerakan masyarakat berkurang, mereka keluar kalaupun mendesak, jadi punya pengaruh di usaha saya juga gitu loh. Maka dari itu ya udah nikmati aja gitu loh. Nikmati aja yang kemudian menjadi dinamika seorang pengusaha. Jadi catatannya untuk yang baru mulai, silahkan beranikan diri, kemudian konsisten, fokus pada usaha, baru komitmen dan konsisten untuk menjalankan usaha itu. Dan jangan mudah untuk ini ya, kadang begini, kalau kita sudah melihat satu peluang nih, oh ya saya mau jualan makanan inilah, misal, oh ya saya jualan cendol lah,
setelah cendol, oh kok kayaknya itu bagus ya, oh kayaknya itu begini ya. Kadang kita terlena gitu loh, kita cobalah. Terlalu banyak Terlalu banyak itu ya? konsepan, sehingganya kita malah justru nggak jadi apa-apa. Oh iya. Makanya sekarang kalau mau memilih usaha, tentukan satu dulu. Satu apa kira-kira? Untuk memang dikomitmenkan untuk jalan itu dulu ya, Tum, ya. Kita jalani dulu, baru kita bisa memberikan kesimpulan bahwa usaha ini prospektif atau enggak. Ya dari situ, ketika sudah dijalankan, sudah berjalan, bisa dikembangkan, kita bisa tahu. Tapi kalau usaha itu baru pertama awal mencoba, tapi kita sudah tertarik dengan wilayah-wilayah yang lain yang kita sendiri nggak tahu bayangannya bagaimana, malah nggak jadi gitu loh. Jadi tentukan dulu usahanya di bidang apa, di bidang jasa, bidang kuliner, atau apalah, banyak kalau di Metro ini. Memang kalau Ya. di Metro sendiri memang tempatnya pembisnis ya, Tum, ya. Iya. Ya mungkin itu saja, Tom, yang hari ini kita bisa bincang-bincang tentang bagaimana cara menjadi pengusaha muda. Terima kasih banyak sudah mau gabung di Catatan Kecil Merdeka. Sehat selalu buat Ketum. Ya, suatu kebanggaan sendirilah untuk saya. Ketum ini kan memang kalau ngomongin schedule-nya kan padat dan masih mau berbincang-bincang untuk ini kan channel ini untuk sahabat-sahabat yang di rumah agar dapat tahu tuh. Hari ini kan wabah corona ini memang mengurangi diskusi kita tuh. Ya mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin bisa di follow IG-nya Mustofa Rencar, dan kalau memang membutuhkan jasa transportasi dicatat saja nomor yang ada di bawah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Semoga bermanfaat dan tunggu konten-konten lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam pergerakan.